yang perlu kita perhatikan, yaitu komponen strukturnya. Nah, kenapa perlu ada perkuatan struktur? Itu yang menjadi hal kunci, ya. Kemudian dalam perkuatan struktur itu kita perlu pastikan, ya, sebelumnya kita lakukan analisis struktur. Setelah kita tahu bahwa ketika kita melakukan analisis struktur dan ditemukan komponen struktur yang mengalami defisit kekuatan atau tidak kuat gitu ya. Jadi di komponen struktur tersebut terindikasi tidak kuat dengan bukti bahwa kapasitas dari komponen struktur tersebut dibandingkan dengan momen yang terjadi akibat beban rencana atau beban yang bekerja itu lebih kecil ya dibanding beban yang bekerja. Jadi kapasitas struktur atau komponen strukturnya itu lebih kecil. Berarti ada kekurangan kekuatan di situ ya. Dan itulah yang harus dilakukan perkuatan. Jadi perkuatan tuh tidak asal dilakukan perkuatan aja. Nah, ya kalau pas, kalau enggak itu kan, atau mungkin terlalu berlebih atau malah kurang meskipun telah dilakukan perkuatan. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, Anda juga harus bisa uh, melihat apakah itu perkuatan struktur atau perbaikan. Itu ada perbedaan ya. Kalau perkuatan struktur berarti terkait dengan kekuatannya. Dia awalnya kurang kuat, kemudian harus dilakukan perkuatan agar menjadi kuat dalam menerima beban. Nah, kenapa harus ada perkuatan? Berarti desainnya itu nggak benar. Mungkin Anda berpikir seperti itu, tapi tidak selalu begitu. Perkuatan struktur itu dilakukan yang pertama karena biasanya ya ini ya, yang sering ditemui itu yang pertama ada perubahan fungsi bangunan atau fungsi ruang ya. Jadi fungsinya berubah. Misalnya yang awalnya untuk rumah tinggal misalnya atau untuk apartemen kemudian uh, berubah dimanfaatkan menjadi perkantoran atau misalnya untuk gudang. Nah, itu ada perubahan fungsi ya, sehingga beban hidup rencananya itu menjadi berubah. Nah, ketika dianalisis ya, dianalisis struktur existing ternyata ada kekurangan kekuatan dari komponen struktur yang ada atau ada penambahan jumlah lantai. Nah, dengan adanya penambahan jumlah lantai, uh, yang awalnya misalnya 3 lantai menjadi 4 lantai, maka kolom yang berada yang bagian bawah ya, kemungkinan itu mengalami kekurangan ya kapasitas. Jadi dia menjadi tidak kuat. Demikian juga dengan fondasinya mungkin ya seperti itu. Jadi tidak selalu perkuatan itu karena salah desain, bukan. Atau bisa juga karena peraturan yang berubah. Misalnya peraturan terkait dengan beban hidup atau peraturan kegempaan terutama ya, yang selalu berubah setiap periodik per 5 tahun. Nah, ada bangunan yang dibangun udah cukup lama, jauh sebelum peraturan tersebut diterbitkan misalnya. Nah, bisa jadi ketika dianalisis ulang, bangunan tersebut menjadi tidak kuat. Mungkin saja terjadi. Dan apabila ingin bangunan tersebut ditingkatkan kapasitasnya, maka perlu dilakukan perkuatan.
Jadi itu ya, kenapa kita harus melakukan perkuatan. Ada pertanyaan? Permisi Ibu, mohon maaf Bu, Ya, Anda hadir Ibu. Maaf tadi Mohon terlalu. maaf Ibu. oke, Saya juga nanti ya. Rafif Di, hadir Ibu. Terima ya, kasih. nanti ya. Iya, Oke, terima kasih. baik. Ada pertanyaan terkait dengan perkuatan. Kenapa perkuatan itu sampai dilakukan misalnya ya. Oke, selanjutnya perkuatan pada komponen struktur itu kita lakukan sesuai dengan kekurangan kapasitas yang terjadi. Nah, kalau kita lihat gaya dalam yang ada ya pada komponen struktur tersebut, ada gaya aksial, ada momen, ada gaya geser. Nah, komponen struktur tersebut yang mengalami defisit kekuatan itu bagian mana, gaya dalam yang mana yang tidak bisa ditahan oleh komponen struktur tersebut. Itu harus jelas, jangan sampai kekurangan kapasitas untuk geser, Anda tambahkan perkuatannya dengan lentur misalnya, itu kan nggak nyambung ya. Meskipun Anda perkuat, tetap dia tetap nggak memenuhi syarat untuk gesernya. Demikian juga kalau kekurangan eh, kekuatannya itu akibat lentur, terus Anda perkuat gesernya, tepat sasaran tidak? Halo? Tepat sasaran tidak? Ya, halo? Gimana? Tidak Bu. Ya, tidak ya. Kurang kekuatannya kurang dilentur, tapi Anda tingkatkan digeser. Yang meningkat gesernya, lenturnya masih tetap kurang. Demikian juga dengan gaya aksial, ya. Jadi ketika Anda melakukan perkuatan itu harus sesuai komponen struktur mana yang belum atau yang nggak kuat, itu yang kita lakukan perkuatan gitu. Contohnya ini ya, untuk meningkatkan kemampuan tarik atau lentur, maka yang diperkuat adalah kapasitas lenturnya ya. Kalau misalnya pada balok ya, oke. Kalau misalnya pada balok, kalau kita ingin meningkatkan kapasitas lentur, bagian mana yang kita berikan tambahan kekuatan atau komponen struktur atau komponen mana yang harus kita perkuat? Kalau untuk lentur pada balok, bagian mana yang harus kita perkuat? Kalau lentur, berarti yang nahan apa? Komponennya mana? Apa yang menahan? Beton atau tulangannya? Pada tulangannya Bu. Pada tulangannya ya. Ya. Berarti yang kurang itu tulangannya. Ya. Berarti yang perlu kita tambahkan adalah tulangan longitudinal. Kalau lentur. Kalau geser berarti sengkang atau tulangan geser yang harus kita tambahkan, atau bagian yang membungkus sisi tepi kiri, kanan, bawah, atas gitu ya. Tuh. Kemudian kalau aksial, berarti biasanya kalau aksial itu kan pada kolom ya. Berarti kita perlu perkuat luasannya misalnya ya. Kita tambah luasannya. Kemudian
betonnya juga perlu kita berikan confinement misalnya, itu bisa menambah kekuatan aksial. Jadi, ketika kita melakukan perkuatan, kita harus tahu dulu nih, bagian mana yang harus kita perkuat dan komponen apa ya menghasilkan perkuatan itu, apakah lentur, geser, atau aksial. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Adapun contoh-contoh perkuatan, ya, ini contohnya ya, kita bisa menggunakan yang ada di gambar ini adalah menggunakan FRP wrap ya, yang warna kuning itu berarti itu aramid, berarti AFRP ya, aramid fiber reinforced polymer yang berupa lembaran seperti kain. Ini yang disebut AFRP ya. Terus ada yang berupa strip ya, strip kayak penggaris, tapi dia kekuatannya sangat besar ya, menggunakan serat. Nah, kemudian strip-stripnya itu dipasang ya sesuai dengan keperluan ya, apa yang ingin ditingkatkan, apakah lentur ya, lentur pada plat atau lentur pada balok atau geser gitu ya. Terus apakah hanya fiber reinforced polymer saja yang bisa untuk perkuatan? Tidak ya. Misalnya baja ya, menggunakan material baja IWF. Ternyata IWF-nya itu kurang. Anda bisa tambahkan ya perkuatannya dengan konkret jacketing sehingga menjadi komposit bisa ya, atau beton bertulang ya, kolom misalnya beton bertulang ingin diperkuat, ditambah, diperbesar ya, ya dimensinya diperbesar menjadi konkret jacketing ya. Jadi betonnya itu membungkus struktur existing gitu ya, dan itu bisa dihitung kekuatannya, kapasitasnya ya. Ini contoh perhitungan untuk lentur. Jadi prinsipnya ya, prinsipnya itu komponen struktur mana yang akan diperkuat dan gaya-gaya dalamnya seperti apa. Nah, kalau yang seperti yang nampak di slide ini kan, ini balok ya, kemudian menggunakan prinsip konkret, perkuatan konkret jacketing. Jadi balok existingnya itu dibungkus dengan beton baru ya, dan diberikan tulangan sehingga penambahan tulangan itu akan memberikan kekuatan tambahan, kekuatan lentur, dan penambahan jumlah tulangan lenturnya itu menyesuaikan keperluannya ya, dia kurang berapa kilonewton meter misalnya. Nah, tulangan yang dipasang itu juga sesuai dengan kekurangan kekuatannya tersebut gitu. Jadi tidak asal tebak ya, dan harus dihitung benar ya, kekuatan existingnya berapa, kemudian setelah ditambah dengan konkret jacketing menjadi berapa, dan beban atau momen akibat beban rencananya itu berapa, apakah memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat berarti sudah oke komponen struktur itu ya dalam menerima beban rencana gitu. Oke, ada pertanyaan? Demikian juga dengan FRP ya.
Kalau FRP-nya itu untuk menambah kekuatan lenturnya, maka FRP, entah itu yang berupa tulangan, atau berupa strip, atau berupa lembaran kain, itu dipasang sesuai dengan orientasi atau ya. Kalau kurang terhadap geser, maka dipasangnya ya geser